Kenapa saya selalu gagal? Mungkin kamu pernah nanya ini sambil duduk sendiri di kamar atau saat semua usaha rasanya sia-sia. Tapi apakah benar gagal itu adalah akhir? Atau jangan-jangan gagal itu sedang mengajarimu sesuatu yang lebih besar dari sekedar berhasil? Saya teringat perkataan seorang trending terkenal, Timothy Ronald. Lu coba sesuatu dan lu gagal, itu bisa diulang lagi. Tapi ketika waktu sudah berjalan, penyesalan itu yang paling busuk. Itu nggak akan ngeringin tulangmu. Dari video tadi, muncul pertanyaan, lalu apa yang akan saya lakukan jika gagal terus-menerus? Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku di sini, Judika Setiawan Tanpa Bolon. Hari ini kita akan bahas tentang kegagalan. Semua orang yang klik video ini pernah mengalami kegagalan. Bener gak sih? Tolong jawab di kolom komentar ya. Oke, tunggu dulu sebelum kita mulai. Kamu diminta tolong banget buat tekan tombol subscribe agar di minggu-minggu yang akan datang kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih ya. Di era sekarang kita hidup dalam tekanan harus berhasil cepat. Harus punya karir di usia 25 tahun, pasangan ideal di usia 30 tahun, dan hidup stabil sebelum 35 tahun. Tapi statistik bilang sebaliknya. Menurut Harvard dan Pew Research, lebih dari 70% anak muda merasa mereka tertinggal. Dan 1 dari 3 merasa gagal dalam hidup mereka. Kita dikepung ekspektasi bahkan sebelum kita sempat mengenal diri sendiri. Filosof Albert Camus bilang, "The struggle itself toward the highest is enough to fill a man's heart." Artinya, perjuangan itu sendiri bermakna bahkan kalau hasilnya tidak sesuai rencana. Kita sering takut gagal karena sejak kecil kita diajarkan bahwa kegagalan itu akhir. Bahwa gagal berarti kita tidak cukup pintar, tidak cukup baik, dan tidak cukup layak. Tapi John C. Maxwell membalikkan pemahaman itu. Ia berkata kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Gagal bukan identitasmu, gagal adalah momen. Dan yang membedakan orang yang berhasil dengan yang menyerah bukan dengan seberapa sering mereka jatuh, tapi seberapa cepat mereka bangkit. Dalam hidup, kamu bisa memilih untuk gagal dan mundur. Atau kamu bisa memilih untuk gagal dan melangkah ke depan. Inilah yang disebut dengan failing forward, gagal ke depan. Kegagalan itu guru yang tak selalu lembut, tapi ia jujur. Ia mengungkapkan sisi lemah kita agar kita bisa memperkuatnya. Ia menyingkap ilusi kesempurnaan agar kita belajar dan menerima dan berkembang. Jadi jika kamu sedang merasa gagal hari ini, ingatlah kamu tidak sendirian. Kegagalan bisa menjadi batu sandungan, tapi bisa juga menjadi batu loncatan. Jika kamu berani mengubah cara pandangmu, karena yang penting bukanlah seberapa sering kamu gagal, tapi seberapa sering kamu berkata, "Aku belum selesai, aku akan mencoba lagi." Dalam iman Kristen sendiri, kegagalan bukan kutukan. Justru seringkali itu adalah ruang keheningan yang dibutuhkan jiwa. Dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Maka dari perspektif teologis ini, gagal mengikis ego kamu. Dan ketika ego itu runtuh, Tuhan bisa masuk. Tuhan bisa bekerja bukan hanya dengan keberhasilanmu, tapi juga dalam kegagalanmu yang kamu sembunyikan dari semua orang. Bahkan Yesus sendiri menjalani apa yang tampak seperti kegagalan di mata dunia. Ya, salib, ditinggalkan murid, ditolak masyarakat, tapi itulah jalan menuju kebangkitan. Ada sebenarnya 4 hal penting tentang kegagalan dalam kekristenan. Yang pertama, dalam kekristenan kegagalan itu adalah hal biasa dan umum terjadi. Setiap orang bahkan nabi dulunya juga menghadapi banyak kegagalan dalam hidupnya. 2, kegagalan bisa terjadi karena dosa. Dan bisa juga bukan karena dosa. Jadi gak selamanya karena dosa ya. Ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan, namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita atau kedewasaan iman kita. Keempat, kegagalan adalah untuk refleksi diri. Jangan langsung stres ya, dan terus berada dalam rasa tidak layak dan gagal terus. Mari langsung kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau setelah kegagalan kita ini? Bayangkan ini, sebiji benih disimpan dalam tanah, gelap, sunyi dan tertekan. Dari luar itu tampak seperti penguburan, tapi benih itu tidak dikubur, ia ditanam. Ada perbedaan besar antara dikubur dan ditanam. Yang dikubur tidak akan kembali, tapi yang ditanam akan tumbuh kalau dia bertahan. Gagal sering terasa seperti tanah yang menutup semuanya. Tapi jangan buru-buru panik. Mungkin kamu bukan dikubur, tapi kamu sedang ditanam.
Oke, kali ini kita tidak hanya berbicara tentang filsafat kekristenan, tapi kita juga mau berbicara tentang the law of attraction. Jadi, menurut law of attraction, percaya bahwa energi yang kamu pancarkan akan menarik hal serupa di dalam hidupmu. Jadi aku rasa ini sangat percis dengan apa yang perlu kita praktekkan di dalam menghadapi kegagalan, selain dengan kekristenan. Kegagalan bukan akhir tapi cerminan energi kita saat itu. Menurut Loa, kegagalan adalah hasil dari yang pertama, fokus yang keliru. Kita sering sekali lebih fokus pada ketakutan daripada pada harapan. Benar tidak? Lalu yang kedua, vibrasi atau energi negatif yang dominan. Kita lebih sering merasakan ragu atau bahkan kamu merasa tidak layak akan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu lebih banyak mikir aku takut gagal, maka the law of attraction percaya kamu menarik pengalaman gagal itu ke dalam hidupmu dan menjadikannya nyata. The law of attraction ini bukan berarti kamu harus terus senyum palsu dan berpura-pura positif. Justru kegagalan adalah sinyal dari semesta bahwa pikiran, emosi, dan tindakanmu belum selaras dengan visi terbaikmu. Maka terkadang kegagalan itu adalah undangan atau cara untuk kita menyelaraskan lagi apa yang menjadi niatan kita, keinginan kita, doa kita, mimpi kita, dan ekspektasi bahkan emosi kita harus selaras. Daripada kamu setelah gagal menjadi orang yang panik, tantrum, mending kamu bertanya, apa yang aku percayai tentang diriku pada waktu kamu sedang mengalami kegagalan atau sebelumnya? Kamu merasa pantas menerima hal yang kamu inginkan dan doakan itu? Apakah kamu sudah memantaskan diri untuk apa yang kamu doakan dan kamu impikan itu? Apakah kamu bergerak dengan rasa syukur atau tekanan? Jadi bertingkahlah seperti benar-benar sudah layak dan akan menerimanya. Itu yang diajarkan oleh hukum tarik-menarik, law of attraction. Bagaimana kita bukan berpura-pura tetapi menciptakan ruang batin untuk keberhasilan tumbuh dan percaya bahwa kita menerimanya. Jadi seringkali kegagalan itu bukan karena kamu tak mampu, tapi karena kamu belum sefrekuensi dengan versimu yang sudah berhasil yang kamu bayangkan di posisi itu. Sejauh ini kamu masih paham kan? Lalu bagaimana menghadapi kegagalan jika terjadi terus-menerus? Yang pertama, kamu harus tinjau ulang harapanmu. Apakah kamu mengejar sukses karena cinta atau karena takut ditinggal? Lalu yang kedua, beri ruang untuk gagal. Orang bijak bukan yang selalu benar, tapi yang bisa belajar dari apa salahnya. Dalam ruang gagal, kamu harus merefleksikan diri apa yang menjadi kekurangan dan kelebihanmu yang bisa kira-kira membuat kamu gagal atau bahkan berhasil. Maka kita akan temukan tantangan dan hambatan apa yang akan kamu alami. Jika sudah tahu, kita bisa lakukan sesuatu untuk mengurangi resiko kegagalan itu. Yang terpenting, kamu harus mau ngembangin diri belajar. Latih dirimu untuk punya grow mindset. Oke, ini yang tahap ketiga. Ini cukup panjang tapi aku rasa ini menarik dan sangat berguna buat kalian. Latih spiritualitas sabar. Doa dan keheningan bukan pelarian. Itu pusat gravitasi hati saat dunia goyah. Maka ada hubungannya dengan teori sinkronitas. Sinkronitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung yang menggambarkan pertemuan antara kejadian-kejadian yang tampak kebetulan namun memiliki makna dan keterhubungan yang lebih dalam. Dalam konteks spiritualitas, sinkronitas dapat dipahami sebagai cara alam semesta atau Tuhan menunjukkan jalan atau arah bahkan tanda melalui peristiwa-peristiwa yang tampak tidak terhubung namun saling mendukung. Dalam perjalanan menuju pemenuhan doa dan keinginan, kita sering sekali terjebak dalam rasa terburu-buru atau kekhawatiran tentang bagaimana dan kapan sesuatu akan terwujud. Dengan melatih kesabaran dan berdoa dengan ketulusan hati, kita membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak terlihat oleh pikiran yang gelisah. Sinkronitas seringkali terjadi ketika kita berhenti, memaksakan kehendak kita, dan memberikan ruang bagi peristiwa-peristiwa yang lebih besar untuk terjadi dengan cara yang lebih alami. Doa bukan hanya tentang permohonan atau keinginan kita, tetapi lebih kepada membuka diri dan mendengarkan, memahami kehendak yang lebih besar. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menyelaraskan diri dengan energi dan kekuatan yang lebih besar yang ada di sekitar kita. Dalam keadaan sinkronitas, doa menjadi titik pertemuan antara usaha batin kita
dan peristiwa-peristiwa eksternal yang berkontribusi pada pencapaian tujuan kita. Terkadang doa kita dijawab dengan cara yang sangat tidak terduga, melalui kejadian-kejadian yang muncul begitu saja, namun penuh makna. Salah satu kunci utama dalam sinkronitas adalah memberikan waktu. Kita tidak bisa mengendalikan kapan atau bagaimana sinkronitas akan terjadi. Ketika kita terburu-buru dan merasa tidak sabar, kita bisa melewatkan tanda atau kesempatan yang muncul di depan kita. Dengan kesabaran, kita belajar untuk membiarkan waktu dan peristiwa berjalan sesuai dengan ritme alam, tanpa memaksakan kehendak. Dalam doa dan kehidupan spiritual, ini adalah bentuk pengakuan bahwa ada waktu yang tepat untuk segala hal. Dan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Doa dan keinginan bisa terwujud melalui sinkronitas ketika kita menurunkan ekspektasi kita terhadap cara-cara tertentu yang kita bayangkan. Seringkali kita memiliki gambaran tentang bagaimana doa kita seharusnya dijawab. Namun, ketika kita menyerahkan diri pada proses alam dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan atau semesta, jawabannya bisa datang melalui jalur yang tak terduga, melalui pertemuan, situasi, atau ide yang muncul dengan cara yang sangat tepat di waktu yang tepat. Kalau dalam law of attraction, ini disebut detachment ya. Melepaskan dengan kepercayaan berarti bukan kamu menyerah dalam kekristenan, tetapi berserah kepada Tuhan. Itu dia intinya. Detachment ini atau berserah ini atau merasa bukan tidak peduli dengan hasilnya, tapi ini adalah bentuk tertinggi dari percaya. Maka saat ini apapun yang sedang kamu perjuangkan, baik itu hubungan, pekerjaan, karir, dan masa depan, lepaskanlah itu semua doa-doamu, langitkan dengan cinta. Kalau kamu masih merasa takut gagal, takut kehilangan, masih merasa tegang, itu artinya kamu belum percaya kepada Tuhan dan semesta. Oke, itu cara yang ketiga. Kita langsung aja ke cara yang keempat. Berani minta tolong. Gagal bukan berarti kamu harus jalan sendirian ya. Kamu harus pandai melihat situasi dan kondisi dan lingkungan kamu, apa dan siapa yang akan berpotensi untuk menolong kamu dari kegagalan kamu menuju kesuksesan. Jadi, kalau kamu merasa gagal, ingat, gagal bukan identitasmu. Itu hanya proses yang membawamu pulang pada dirimu yang paling sejati. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kegagalan pun bisa dipakainya kalau kamu berhasil belajar darinya. Ingat ya, kamu belum berakhir, kamu mungkin sedang disiapkan. Kamu bukan hancur, tapi kamu sedang dibentuk. Walaupun kamu selalu terbentur, maka akan menjadi terbentuk. Marcus Aurelius berkata, apa yang mengganggu kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi cara kita melihatnya. Kegagalan bukan musuh, melainkan guru yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana. Tetaplah melangkah dengan iman, berjuang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Shalom, sampai bertemu di episode berikutnya.